Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita masuk ke pertemuan 2 muatan IPA, yaitu tentang menghemat listrik. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, yuk kita baca terlebih dahulu ayat Al-Quran berikut. Dibaca dengan baik dan benar ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, supaya kalian mengetahui penyebab pemadaman listrik. Yang kedua, agar kalian mengetahui cara berhemat listrik. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui manfaat menghemat listrik. Apa saja penyebab listrik di rumah kita sering padam? Kalian bisa sambil buka buku paket halaman 34 ya. Penyebab listrik padam itu karena 2 hal. Yang pertama, gangguan instalasi rumah. Hal ini disebabkan karena adanya beban yang berlebih atau adanya korsleting listrik. Yang kedua, gangguan instalasi PLN. Nah, untuk gangguan instalasi PLN ini terbagi menjadi 2, yaitu gangguan terencana dan gangguan tidak terencana. Contoh gangguan terencana. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak PLN untuk melakukan pemugaran atau perbaikan terhadap listrik. Biasanya sebelum pemadaman terjadi, pihak PLN akan memberikan informasi, baik melalui media sosial ataupun media cetak. Seperti yang sering kita rasakan, adanya pemadaman bergilir. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga dan memelihara peralatan listrik. Kemudian, contoh gangguan tidak terencana. Hal ini bisa disebabkan oleh alam, misalnya hujan, angin, bahkan petir. Kemudian, disebabkan juga oleh hewan, pohon yang tumbang, dan layang-layang. Ayo, siapa yang suka main layang-layang di sini? Ingat, jika bermain layang-layang, diusahakan jangan di dekat gardu listrik ya sayang ya. Kemudian, tugasnya yang pertama, kalian silahkan kerjakan halaman 35 bagian ayo lakukan. Langsung dikerjakan ya nak ya. Materi ini belum selesai, Bu Asri akan lanjutkan ya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menghemat listrik? Kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 66. Yang pertama, dengan cara menggunakan lampu hemat energi atau yang kita kenal dengan lampu LED. Yang kedua, menggunakan peralatan hemat listrik. Misalnya, jika di rumah menggunakan oven listrik, nah, sebagai alternatif kita bisa menggunakan oven yang digunakan pada kompor gas. Yang ketiga, menggunakan peralatan listrik dengan benar sesuai petunjuk pemakaian. Nah, di sini siapa yang suka mencharger HP-nya? Jangan dibiarkan chargernya menempel di terminal ya jika sudah tidak dipakai. Yang keempat, dengan memilih peralatan sesuai kebutuhan. Nah, hal ini untuk mengurangi beban atau biaya penggunaan listrik kita sehari-hari. Yang kelima, menggunakan peralatan listrik seperlunya. Jika di siang hari, rasanya kita tidak perlu ya menyalakan lampu atau menyalakan televisi padahal kita hendak tidur. Nah, ini juga bisa menyebabkan beban biaya listrik bertambah. Kemudian yang keenam, meletakkan peralatan listrik dengan benar. Bagi kalian yang suka mencharger HP dekat tempat tidurnya atau di lantai, hati-hati ya nak ya. Jangan meletakkan listrik dekat dengan air yang sedang kita minum. Tanpa kita sadari, kadang kita menyentuh atau menyenggol gelas tersebut sehingga airnya tumpah. Nah, air ini akan menyebabkan korsleting listrik.
pada terminal yang sedang kita gunakan. Kemudian yang ketujuh, dengan membersihkan dan merawat peralatan listrik dengan teratur. Nah, seperti tadi ketika kita sudah mencharger HP, sebaiknya chargerannya kita gulung lagi atau lipat, kita simpan di tempat yang aman. Nah, cara menghemat listrik yang terakhir, jangan menggunakan timer lampu atau sensor cahaya untuk lampu luar jika rumah sering ditinggalkan. Nah, ini bagian dari kecanggihan teknologi sekarang ini ya nak ya. Ada lampu yang bisa menggunakan timer atau sensor cahaya. Jadi ketika petang tiba, lampu akan menyala dengan sendirinya. Nah, untuk tugas kedua, kalian silahkan kerjakan halaman 55 dan 61 bagian ayo mengamati. Lalu halaman 63 bagian ayo menjawab. Dan halaman 67 ayo lakukan. Selamat mengerjakan tugas ya nak ya. Ingat, jangan sampai menumpuk-numpuk tugas. Jika tugas hari ini selesai, maka kita akan leluasa untuk mengerjakan kegiatan kita selanjutnya. Oke, selanjutnya manfaat menghemat listrik. Bisa kalian buka di halaman 79-80. Yang pertama, biaya listrik menjadi ringan. Iya, betul, karena tadi kita sudah menghemat listrik, serta kita sudah menghemat umur pemakaian lampu. Yang kedua, dengan menghemat listrik, kita ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi. Seperti yang kita ketahui, listrik yang kita gunakan berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika kita gunakan terus-menerus, maka suatu saat akan habis. Yang terakhir, menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Teman-teman masih ingat mengenai bahan bakar fosil? Iya, fosil itu berasal dari tumbuhan atau hewan yang tertimbun selama ratusan tahun. Oleh karena itu, jika energi alternatif yang digunakan berasal dari bahan bakar fosil ini tidak bisa secepatnya kita temukan karena ini memerlukan proses yang lama. Oke, selamat mengerjakan anak-anak saleh dan salehah. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan semua urusan kita hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.